Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram wa ila jami'il anbiya'i wal mursalin wa ila jami'il malaikatil muqarrabin wa ila jami'it tabi'in wa tabi'it tabi'in wa ila jami'il ulama illah wal awliya illah aina ma kanu wa ila jami'il muhaddisin wal mufassirin khususan Syekh Imam At-Tabari wa Syekh Al-Ansari Al-Qutubi wa Syekh Ibnu Katsir wa Syekh Jalaluddin Al-Mahali wa Syekh Jalaluddin Asyuti wa Syekh Fakhruddin Ar-Razi wa Syekh Muhammad Asy-Syaukani wa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa Syekh Muhammad Asy-Syawi wa Syekh Ahmad Al-Alusi wa Syekh Ali Asy-Syabuni wa Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi wa Syekh Muhammad Al-Zuhaili wa Syekh Nawawi Al-Bantani wa Syekh Muhammad Quraisyyan wa Syekh Bisri Mustafa Hamdan Suwati Kitab Al-Ibris Kitab Al-Ibris wa ila jami'i syekhina wa masyayikhina syekhina wa alimina janhubul ila jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat syai'un lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutaken surah Al-Baqarah ayat 122 sekawan. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim wa ma Allahu bighafilin 'amma ya'malun wa la in ataital ladzina utul kitaba bi kulli ayatin ma tabi'u qiblatak wa ma anta bitabi'in qiblatahum wa ma ba'duhum bitabi'in qiblata ba'd wal in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal 'ilmi innaka idzal laminaz zalimin. Qad naro teman-teman mirsani sapa ingsun taqalluba ing bolak-balik wajhika ing bolak-balike wajah sira Muhammad bisamai ing dalem langit. Falan waliyannaka mongko yekti ngedepaken sapa ingsun ka ing sira Muhammad kiblatan ing kiblat tardoha kang ridho sapa sira ing kiblat. Pawali mongko ngadepno to sapa sira wajhaka ing wajah sira syatrul masjidil harami ana ing arah-arah masjidil haram wa haitsu ma kuntum lan ing dalem endi panggonan tinemu sapa sira kabeh fawallu mongko ngadepno to sapa sira kabeh wujuhakum ing pira-pira wajah sira kabeh syatrahu ing arah-arah masjidil haram wa innal ladzina lan setuhune wong akeh utu kang den paringi sapa alladzina alkitab ing kitab la ya'lamuna yakti iku padha weruh sapa alladzina annahu setuhune madhep masjidil haram iku al-haqqu haqq min rabbihim saking pangerane alladzina wa mawwahu lan ora ana sapa Allah iku bighafilin lali amma saking barang yakmaluna kang padha nglakoni sapa manungsa kabeh. Walakin ataita niki lek tenggone tafsir Jalalain iki maklamin iki langkosan dados walakin ataita lan yakti lamun tumeka sapa sira walakin ataita lan yakti lamun tumeka sapa sira alladzina ing wong akeh utu kang diparingi sapa alladzina alkitab ing kitab dikulli ayatin kelawan gawa sekabehane pertanda bikuli ayatin kelawan gawa sekabehane pertanda mata diu mongko
lan ora ana utawi sira iku kitabiin anut kiblatahum ing kiblate alladzina wa ma ba'duhum lan ora ana utawi setengah alladzina iku kitabiin anut kiblata ba'din ing kiblate setengah wala ini tabak talan yakti lamun anut sapa sira ahwa ahum ing kekarepane alladzina mimpak dima ing saking sakwise barang ja'aka kang tumeka apa ya simma ka ing sira minal ilmi bayani saking ilmu innaka setuhune sira Muhammad idzan nalikane anut lamina zalimin yakti iku golongane wong kang zalim kabeh. Kalau niki ngaosi boten panjang-panjang enten acara teng masjid nggih mangke nggih. Terus kula usahaken boten panjang sekiranya azan sampun selesai. Ayat niki nggih qad naro taqalluba wajhika fis sama falan walliyannaka qiblatan tardoha fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Sungguh kami sering melihat wajahmu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Ulama, para ulama berbeda pendapat tentang lafaz qad teng ayat niki. Ya terus qad naro. Qad niki dimaknani teman-teman. Tapi qad niku mempunyai beberapa faedah, mempunyai beberapa fungsi. Ada yang berpendapat tentang tafsir Jalalain dikatakan faedah qad teng mriki adalah litahqiqi, krana memperkuat menegaskan. Enten maneh sing berpendapat qad teng mriki bermakna rubama. Rubama niku kadang-kadang dimaknani sedikit, dimaknani sesekali. Enten maneh yang berpendapat qad teng ayat niki adalah litaksiri krana faedah ngakeh-ngakehaken. Jadi maksudnya ngakeh-ngakehan apa? Kanjeng Nabi niku teng tafsir Ashawi dikatakan wa huwa bin nadhari li fi'lin nabi. Jadi Kanjeng Nabi niku sering wajah niku ndangak marang langit ngoten. Jadi qad naro taqalluba wajhika fis sama. Kanjeng Nabi niku sering wajah niku ndangak marang langit. Lah, ulama niku berbeda pendapat mengatakan ayat ini itu turun lebih dulu daripada sayatul syubha'u minan nas. Jadi Al-Quran itu turun itu secara periodik, secara boten bersamaan. Kadang-kadang ayat yang posisinya lebih akhir itu turunnya itu lebih dulu daripada yang lebih awal. Jadi kalau saya tulis syubhah ini ayat nomor 142. Niki ayat nomor 144. Lah ayat ini tuh turun lebih dulu daripada ayat 142. Jadi itu lazim tengoni Al-Quran itu lazim. Jadi tidak semua ayat itu langsung kayak Fatihah dan seterusnya kayak saat ini boten. Jadi ayat ini 144 ini turun lebih dulu daripada ayat 142. Nah, tafsir Ibnu Katsir dikatakan menurut pendapat Ali bin Abi Thalhah, pendapat ini saking Imam Ibnu Abbas, karena awal mana satunya Qur'ani al-Qiblatu. Pertama kali yang dinasah itu yang dihapus dari Al-Quran, ada hukum-hukum yang dihapus tentang Al-Quran, itu adalah tentang kiblat. Jadi kiblat ini pertama kali ayat tentang Al-Quran yang dinasah, yang dihapus. Ayatnya masih ada, tapi hukumnya yang dihapus. Kenapa? Wadzalika anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma hajara ila Madinah wa kana aksara ahluha al-yahuda. Ketika Kanjeng Nabi hijrah ke Madinah, itu penduduk Madinah niku aksara Yahudi. Sing akeh wong Yahudi. Fa amarahu wa hu ayyustaqbala Baitul Muqaddas.
Maka Allah memerintahkan marang Kanjeng Nabi supaya kiblat itu dipindah marang Baitul Maqdis. Fafarohat al-Yahudu, maka orang-orang Yahudi bahagia. Jadi ketika Nabi hijrah ke Madinah, terus kiblat dipindah ke Baitul Maqdis, menghadap sholat marang Baitul Maqdis, itu orang-orang bergembira, orang-orang Yahudi bergembira. Fastaqbalaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bid'ata asyri syahron. Maka Kanjeng Nabi itu menghadap ke Baitul Maqdis selama beberapa bulan. Ada yang mengatakan 16 bulan, ada yang mengatakan 17 bulan, ada yang mengatakan 18 bulan lebih 3 hari. Nah, ketika Kanjeng Nabi menghadap marang Baitul Maqdis, itu sak temene Kanjeng Nabi niku sakjane atine niku sakjane remen menghadap marang kiblat Ibrahim. Wa kana yuhibbu kiblata Ibrahim. Kanjeng Nabi niku sakjane seneng marang ngadep marang Ka'bah. Tapi karena perintah Allah dikengken ngadep Baitul Maqdis, Nabi ditolak. Nabi lek bengi ngadep marang langit boten sambat boten ngene tafsir Al-Munir niku dikatakan di bagian dari wujud nopo manute Kanjeng Nabi niku mboten protes. Terus namung ningali langit mawon kapan wahyu iki turun, kapan kiblat iki dipindah. Karena Nabi itu begitu rindunya kepada Ka'bah sehingga selama 16 bulan sampai 17 bulan itu Nabi sering menghadap ke langit. Akhirnya setelah menghadap wayang duru ila sana ini, setelah menghadap marang langit, terus fa'anzalallahu ayat ini, maka Allah menurunkan ayat ini. Nah, ulama niku berbeda pendapat. Kenapa kok Kanjeng Nabi niku rindu menghadap Ka'bah? Jadi dikatakan teng awal Kanjeng Nabi niku selalu setiap hari niku ndelok langit niku karena Kanjeng Nabi niku menanti wahyu supaya kiblat itu dipindah ke Ka'bah. Kenapa Nabi kok kangen Ka'bah? Ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama, niku Kanjeng Nabi mboten remen ketika ana wong Yahudi niku ngomong ngeten, yattabi'u qiblatuna wa yukhalifuna fi dinina. Muhammad itu aneh, cari wong Yahudi. Muhammad itu aneh. Apa kiblate padha karo awak dhewe, tapi agamane siji ambek awak dhewe. Dari wong Yahudi ngoten. Enten maneh orang Yahudi, nggih pendapat yang kedua mengatakan ana wong Yahudi sing ngomong wallahi ma dara Muhammadun wa ashabu aina kiblatuhum hatta hadainahum. Wallahi demi Allah, jadi wong Yahudi. Yang ini nyebut demi Allah. Wallahi demi Allah. Apa karepe Muhammad karo sahabat-sahabat iki? Gak ngerti kiblate nang ndi. Awak dhewe sing nduduno. Jarene wong Yahudi niku ngoten. Dan ketika Kanjeng Nabi kepireng orang Yahudi mengatakan seperti itu, Kanjeng Nabi itu mboten pernah. Ada yang mengatakan balkana yahwa dzalik min ajli annahu ala qiblat abi Ibrahim. Ada ulama yang mengatakan memang Kanjeng Nabi ini kepingin ngadep Ka'bah karena Kanjeng Nabi ini remen marang kiblat pendahulunya dulu, kakek moyangnya dulu, yaitu Nabi Ibrahim. Lah, samantune Kanjeng Nabi kiblat niku dipindah nggih, fawalli wajhaka dipindah kemana? Falan waliyannaka kiblatan tardoha. Dipindah ke kiblat yang dicintai oleh Kanjeng Nabi. Di mana? Fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Lanjutannya ayat, fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Nah, di antara kita semuanya, insya Allah pun semerah, kiblat umat Islam itu di mana sekarang? Ka'bah. Tapi teng ayat ini menggunakan kata Masjidil Haram. Jangan tinggal. Kiblat orang Islam, kuabeh ngerti lek kiblat orang Islam itu adalah
Ka'bah. Tapi Allah di ayat ini menggunakan redaksi Masjidil Haram, bukan fawalli wajhaka al-Ka'bah, tidak, tapi fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Mengapa kok Allah menggunakan ayat seperti itu, redaksi kata seperti itu? Lalu kiblatnya Ka'bah kok Gusti Allah damel kata syatrul Masjidil Haram? Enten jawabannya. Jadi Masjidil Haram teng mriki semua ulama niku sepakat, tidak ada perbedaan pendapat bahwasanya yang dimaksud kiblat ini fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram teng ayat ini adalah Ka'bah. Tidak ada yang berbeda pendapat. Tapi ada pendapat dari Ibnu Umar teng tafsir Al-Qurtubi dikatakan hiyalul mizabinal Ka'bati. Jadi sing dimaksud Masjidil Haram teng mriki adalah mizab. Mizab niku talang minal Ka'bati yang ada di dalam Ka'bah. Sing sakniki talang itu terbuat dari emas. Fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Niku semua ulama sepakat itu adalah Ka'bah. Tapi ada yang berpendapat pasti kencengnya iku nanggone mizab. Mizab itu adalah sakniki itu talang emas. Niku kula bolak-balik merono nggih. Kula niku sakjane kepengin sing dereng keturutan sampai sakniki. Niku kepingin udan-udan. Terus ketika udan-udan terus isok nang ngisore talang emas. Niku umpama saged ngoten nggih, umpama jenengan ditakdir mriku. Terus kok kebetulan udan, lek iso segera dalam Hijr Ismail supaya iso udan-udan nang ngisore talang emas. Niku menurut Syekh Maliki banyu sing metu teko mizab talang emas, talang sing nang Ka'bah iku luwih mulya timbangane banyu Zam-Zam. Itu sing belum keturutan. Ya to kok udan mawon jarang. Udan mawon temekan itu jarang. Jadi udan itu jarang. Ketika udan gareng-gareng teng Masjidil Haram ya. Lek haji lho nggih. Lek umroh saged lek umroh. Jadi umpama jenengan ditakdir mriku lek saged nggih. Niku dereng keturutan kok balik mriku insyaallah di antara rencang-rencang sing balik mriku nggih dereng enten sing keturutan kaya niku. Ngabu Hajar Aswad balik mlebu Hijr Ismail balik, tapi iso udan-udan nang ngisore talang emas. Itu kesempatan yang langka. Jadi umpama jenengan saged jenengan minum air yang keluar dari talang emas mizab itu. Jadi biyen mungkin boten emas, biyen sakniki niku talang niku terbuat dari emas teng Ka'bah iki. Niku lek saged ngombe banyu niki mriku niku banyu niku luwih mulya timbangane banyu Zam-Zam. Sebab ki Ka'bah ditawafi kali ribuan jutaan orang Islam, terus betapa mulianya Ka'bah metu niku. Udan metu teko gunung mancuri watalan niku, makane banyu niku luwih mulya timbangane Zam-Zam. Niku lek jenengan saged jenengan niku lampahi niku ketika mliku. Jadi rebutan udan-udan nang ngisore talang emas. Balik kan ayat niki. Fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Ulama sepakat yang dimaksud adalah Ka'bah. Tapi mengapa Allah menggunakan redaksi syatrul Masjidil Haram? Sebab ini adalah isyarat damel orang yang letaknya jauh dari Masjidil Haram, dari Ka'bah, itu kalau sholat itu tidak perlu persis menghadap Ka'bah. Ini adalah isyarat bagi semua orang Islam yang posisinya, yang letak geografisnya jauh dari Mekah, itu kalau sholat tidak perlu persis menghadap Ka'bah. Jadi itu maksudnya.
Cuman menurut Imam Syafi'i itu berpendapat dimanapun orang Islam berada, dimanapun letaknya, itu sholat itu wajib harus persis menghadap Ka'bah. Jadi menurut mazhab niki Imam Syafi'i niki, jadi musola masjid-masjid itu dibenerno sofe supaya sebagaimana sof ini bisa lurus kenceng marang Ka'bah. Sebab menurut Imam Syafi'i orang yang letaknya jauh dari Masjidil Haram itu, dari Ka'bah, dari Masjidil Haram, dari Mekah, itu sholat tetap harus persis menghadap ke Ka'bah. Jadi menurut mazhab Imam Syafi'i musola masjid-masjid yang ada di sekitar kita, dan kalau kita sholat nanggone omah itu yang butuh kenceng marang Ka'bah. Ya apa caranya ngerti kenceng marang Ka'bah? Ada peristiwa astronomi yang dinamakan Rosdul Kiblat, di mana pada dalam waktu 1 tahun itu ada 2 kali matahari itu berada persis di atas Ka'bah, dan semua bayangan yang jatuh, yang bayangan dari benda yang tegak lurus itu berarti menghadap Ka'bah. Jadi peristiwa itu hanya ada terjadi pada tanggal 27 dan 28 Mei jam 4:18 sore, dan bulan Juli tanggal 15 dan tanggal 16 bulan Juli jam 16:27. Jadi kepingin ngencengno kiblat, kita tidak punya peralatan yang memadai. Dan meletakkan HP ini menurut teman-teman itu yang ahli falak belum akurat, sebab HP itu ada magnet yang terpengaruh dengan magnet yang ada di sekitar kita, besi-besi bangunan itu belum bisa dikatakan akurat. Yang paling akurat gini ada peristiwa Rosdul Kiblat tanggal 27-28 Mei jam 16:18 dan tanggal 15-16 Juli jam 16:27. Jadi lek kula panjenengan kepingin ngencengno kiblat nggih ngenteni wulan Mei kali Juli. Iku bayangan yang lurus itu ngedep kiblat. Karena menurut Imam Syafi'i kita yang berada di jauh itu sholat tetap wajib menghadap persis menghadap Ka'bah. Tapi itu menurut Imam Syafi'i. Menurut jumhur ulama selain Imam Syafi'i, bagi orang yang lokasinya, yang letaknya itu jauh dari Ka'bah, sholat itu tidak harus persis menghadap Ka'bah, cukup mengarah ke Ka'bah. Beda. Menghadap persis marang Ka'bah dengan menghadap arah Ka'bah itu beda. Jadi menurut Imam Syafi'i kudu persis marang Ka'bah. Menurut jumhur ulama menurut jumhur ulama itu pokoknya ngarah marang Ka'bah mboten napa-napa. Makanya kalau kita ada musola, terus musola kok bangunannya wis kenceng ini tapi posisi sofa miring dibuat miring, iki bangunan wis presisi, wis persegi tapi kok sofa digawe miring, itu karena wedi gak menghadap kiblat temenan, gak menghadap Ka'bah temenan. Nopo maneh biyen lek jenengan eling mari film, mari sinetron para pencari Tuhan biyen niku kirangan episode yang keberapa niku padha miring miring kiblat kabeh. Sembayang rodok mencong nang titik sebab lek bener-bener barat iku jari dadi miswar biyen menghadap marang Afrika kanan Ka'bah. Niku nang sinetron niku akhirnya orang-orang berbondong-bondong memencengkan sedikit lek sholat rodok mencong kanan. Lek menurut Imam Syafi'i dia panjang kudu persis menghadap Ka'bah. Tapi menurut selain Imam Syafi'i tidak harus menghadap persis ke arah Ka'bah. Sebab apa? Kanjeng Nabi dawuh, hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah,
Dawe hadits dawe Kanjeng Nabi kados ngeten, ma bainal masyriqi wal maghribi kiblatun. Apa saja antara timur dan barat itu adalah kiblat. Hadis ini jenengan kok ma bainal masyriqi wal maghrib, kenapa kok harus timur dan barat? Jadi begini, hadis ini itu diucapkan oleh Kanjeng Nabi ketika Kanjeng Nabi itu berada di Madinah. Lah, ketika Kanjeng Nabi teng Madinah, niku lek salat ngadep arah pundi ini keterangannya? Ono sing ngiring kidul. Lah, kidul iku antara wetan karo kulon. Kidul niki pundi? Kidul kono. Itu kono. Antarane wetan ambek kulon iku kono iku kidul. Jadi masih rodok mencong rono. Ma bainal masyriq wal maghrib kiblat. Antarane timur sampai ambek kulon iku kiblat. Jadi masih mboten lek kita lihat peta itu memang kalau kiblatnya Madinah itu nggih mboten bener-bener ngidul mboten radi mencong dari peta. Jadi mboten bener-bener presisi ngidul ngeten nggih mboten. Radi nganan titik lek kita lihat insyaallah radi nganan kecil. Lah, seandainya presisi pun lurus bener-bener lurus ngidul, niku nggih mboten napa-napa. Menurut ulama yang lain itu mboten napa-napa. Ma bainal masyriq wal maghrib kiblat. Karena pada saat itu kiblate wong-wong Madinah iku kidul. Jadi seandainya kidul persis kidul rojok mencong kidul rojok ngiri itu tidak apa-apa. Jadi kita, misalnya musholah niki atau musholah di rumah kita, tempat sholat di rumah kita, gak ngerti persisnya nanti, mboten usah ngerti, tetap keterima, tetap sah sholatnya, senajan mboten bener-bener menghadap marang Ka'bah. Sebab ma bainal masyriq wal maghrib kiblat. Tapi kondisi di sekarang saat ini teng Indonesia nggih mboten bainal masyriq wal maghrib. Cuman karena pada saat niku Kanjeng Nabi sholatnya menghadap ke arah selatan, makanya diarani bainal masyriq wal maghrib. Kalau kita nang kulon ngadep kulon ya antara lor lan kidul. Jadi mengapa bainal masyriq wal maghrib? Ada juga riwayat hadis lain saking riwayat Imam Ibnu Abbas dawuh al-baitu kiblatun li ahli masjid. Al-baitu kiblatun li ahli masjid. Baitullah Ka'bah itu adalah kiblat bagi penduduk yang berada di Masjidil Haram. Wal masjidu kiblatun li ahlil haram. Dan Masjidil Haram itu adalah kiblat bagi orang yang berada di tanah suci, yang berada di kota Makkah, yang berada di tanah suci. Wal haramu kiblatun li ahli ardi fi masyariqiha wa magharibiha minal ummati. Dan tanah suci dan tanah haram Makkah itu adalah kiblat bagi penduduk bumi, baik di timur bumi ataupun di barat bumi dari umatku. Jadi siapa saja yang berada di dalam Masjidil Haram kiblatnya marang Ka'bah. Jadi kalau kita berada di Masjidil Haram iso ndelok Ka'bah, sholat itu kudu ngadep marang, disunahkan untuk menghadap Ka'bah. Jadi ndelok Ka'bah, sholat itu ningali Ka'bah lek ngadep, lek rukuk yo nggih tetep rukuk, rukuk ndelok Ka'bah ndangan. Jadi sholat itu menghadap Ka'bah. Tapi buat orang yang berada di luar masjid ini, sing wilayah hajiyah, wilayah yang njopoi Masjidil Haram, kiblatnya itu bukan Ka'bah tapi Masjidil Haram. Nah, bagi orang yang jauh di penduduk bumi yang lain, kiblatnya itu Makkah, tanah suci, bukan Ka'bah lagi. Makanya arah gak harus persis marang Ka'bah. Rodok menceng-menceng di mboten nopo-nopo.
Jadi karena Ka'bah ini keterangannya adalah pusat bumi, dan kita menghadap sholat menghadap Ka'bah niku ya ono sing ngadep kulon, ono sing menghadap wetan, ono sing menghadap ngalor, ono sing menghadap kidul. Mungkin terus ono sing bertanya, lah terus bagian bumi yang berada di bawah Ka'bah ya nopo? Bagian bumi yang berada di bawah Ka'bah bumi ini pun bulan. Katakan Ka'bah niku nang ngene kene. Berarti sing nang kene madhepi teng pundi? Dan jenengan ningali nanggone sing nisore Ka'bah bagian bumi yang di bawah Ka'bah itu bukan daratan, itu lautan. Jadi tenggone geografinya lautan teng bumi ini berapa persen? 70%. 70% insya Allah. 70%, 30%-nya berupa daratan, 70%-nya itu lautan. Lah, sing nisore Ka'bah itu adalah lautan. Jadi kalau orang mau sholat nang ngono. Jadi tidak menjadi persoalan, karena yang berada di bawah Ka'bah, bagian bumi yang berada di bawah Ka'bah itu adalah lautan. Jadi mboten ono wong sing sholat boleh menghadap mana saja kecuali sholatnya di dalam Ka'bah. Lek sholat nang jero Ka'bah itu baru boleh menghadap mana saja. Terus lanjutannya ayat, wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Dan di mana saja kamu berada palingkanlah wajahmu ke arahnya. Lewat ayat niki, Imam Malik itu berpendapat bagi orang yang sholat di mana saja berada itu wajib menghadap ke depan. Sebab kenapa? Ini wahai semua kuntum fawallu wujuhakum syatra. Dimanapun kamu berada, palingkanlah wajahmu menghadap ke arahnya, ke arah Masjidil Haram. Jadi menurut Imam Malik, sholat itu ngadep. Jadi lurus menghadap ke depan, lurus menghadap ke depan. Sebab apa? Jadi Imam Malik, lek gak ngadep berarti gak ngadep Ka'bah. Lek sholat ngadep nisor berarti tidak menghadap marang Ka'bah, karena menghadap marang nisor. Jadi menurut Imam Malik, sholatnya kudu ngadep lurus menghadap ke depan. Jadi lindangannya itu ngadep ngarep. Itu menurut Imam Malik. Tapi menurut imam selain Imam Malik, jumhur ulama ini seperti yang kita tahu, lek sholat ketika ngadep itu menghadap tempat sujud. Itu kita biar tahu, oh ternyata ada ulama masih ngomong Imam Malik ini guru Imam Syafi'i. Jadi bukan gak ulama adalah iki guru Imam Syafi'i. Menurut Imam Malik ternyata lek sholat itu kudu ngadep ngarep, tapi menurut ulama selain Imam Malik, sholat itu ketika berdiri menghadap ke tempat sujud, dan itu yang kita praktekkan. Abi, ini tambahan. Mungkin kalau panjenengan boten semerang. Menurut Imam Hanafi, sholat ketika ngadep itu ngadep marang tempat sujud, tapi lek rukuk boten. Menurut Imam Hanafi, lek rukuk niku ningali sikil, ningali arah kaki, bukan ningali tempat sujud, ningali arah kaki, punggung kaki, ningali arah kaki kita. Ketika rukuk, pandangan kita tuh ke kaki kita. Pas rukuk, pas wae sujud. Mungkin kalau panjenengan sujud kan tidak bisa delok napa-napa ya. Wong sujud delok napa. Menurut Imam Hanafi, lek sujud niku ndelok pucuke irung. Lek wong Arab mungkin gampang, lek kula sampeyan rada angel. Lek wong Arab irunge bangir ya. Lek kula sampeyan irunge pesek-pesek, sujud niku jare Imam Hanafi niku ningali pucuke irung. Kita nanya sujud, ya mungkin sujud ana sing merem, ana sing wis mumpuni ngalih apa. Tapi menurut Imam Hanafi ketika
sujud itu kita melihat hidung kita, melihat ujung hidung kita. Nggih, nek sampeyan rodok banjir titik sampeyan praktekno. Karena anggota sujud itu, hidung ketika sujud itu tidak harus menempel ke tempat sujud. Nggih, tidak harus. Sing wajib kan itu anggota sujud 7. Hidung tidak termasuk. Lagi beda batuk ini wajib. Jadi ketika kita melihat hidung, lek kepingin delok irung, irung lek kepingin iso delok irung, yo irung gak ditempelno nang tempat sujud. Boten napa-napa. Niku ketika sujud. Ketika lungguh, niku ningali marang pangkuan. Niku menurut Imam Hanafi, dan ini adalah pendapat yang paling sahih. Jadi menghadap marang tempat sujud itu adalah pendapat yang paling sahih. Dan tentang niku mang lek rukuk ndelok sikil, lek sujud ndelok pucuke irung, lek niku ndelok lungguh ndelok pangkuan, itu adalah cara nggih. Itu adalah cara supaya wong sing sholat itu tidak terganggu konsentrasinya. Jadi supaya pandangan kita itu dibatasi dengan melihat hal-hal nikmat, supaya kita bisa konsentrasi, supaya kita bisa khusyuk. Jadi monggo kita praktekkan. Lanjutannya ayat, wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annal haqqu min rabbihim. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya. Yang dimaksud dengan ayat niki, menurut tafsir Asyawi, yang dimaksud dengan ayat niki adalah orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi itu tahu kalau berpindahnya kiblat itu adalah benar dari Allah. Tapi ada yang berpendapat orang Yahudi dia termasuk orang-orang Nasrani. Jadi wong Yahudi dia termasuk, wong Nasrani dia termasuk. Jadi kita memiliki dikatakan al-muradu bihim al-yahudu li'annahum humul mu'ariduna lahu fi dzalika waqti. Jadi yang dimaksud dengan ayat ini adalah orang-orang Yahudi, karena orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang yang menentang Nabi fi dzalika waqti, pada waktu itu. Jadi lek wong Nasrani niku boten sepiro boten nentang. Ketika Kanjeng Nabi di Madinah niku ada orang Nasrani. Orang Nasrani boten nentang Kanjeng Nabi. Sing nentang, sing banggel, sing ngelawan itu adalah orang Yahudi. Maka tentang ayat ini ada yang berpendapat yang dimaksud adalah orang Yahudi saja. Tapi ada yang berpendapat ya wong Yahudi, ya wong Nasrani, karena kedua umat itu diberi kitab yaitu Taurat dan Injil. Terus dari mana mereka tahu kalau ini adalah annahul haqqu min rabbihim? Dari mana mereka tahu kalau ini adalah dari Tuhan, dari Tuhannya? Karena anggone kitab Taurat dan kitab Injil itu sudah diberitakan, sudah diinformasikan kalau besok ada Nabi akhir zaman. Ciri-ciri Nabi akhir zaman itu sholat pada 2 kiblat. Jadi sudah nangoni Taurat nangoni Injil itu, tapi disembunyikan. Jadi akhir zaman kan Nabi akhir zaman sing sholat itu menghadap 2 kiblat. Mari menghadap Baitul Maqdis, mari menghadap Ka'bah. Dan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani tahu, tapi mereka menyembunyikan itu semua. Lanjutannya ayat wa mawwahu bighafilin amma ya'malun. Ayat niki nggih saged diwaca ya, saged diwaca tak. Jadi lek diwaca nang ngene kulo Pak. Tak manun kaya manun. Tak manun. Tengene mriki tak manun ya. Jadi bisa dibaca tak manun, bisa dibaca ya manun. Ya, sing itu Jalalain ngetak ya. Itu tidak salah cetak. Bukan salah cetak. Tenggone Al-Ibris ya manun, teng Jalalain tak manun. Bukan salah cetak. Lek tak manun nggih, itu khitobnya nggih sampeyan delok sing beto Jalalain.
bitai ayyuhal mu'minun min imtisali amrihi. Lek gawe tak itu khitabnya adalah orang-orang mukmin. Jadi wa wallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah tidak akan lupa terhadap apa yang kamu kerjakan, orang-orang mukmin. Maksudnya apa yang kamu kerjakan? Min imtisali amrihi, dari manut perintah Allah. Jadi Allah memberikan perintah sholat menghadap Baitul Maqdis, terus dipindah marang Ka'bah, itu Allah tidak akan lupa. Maksudnya ngoten, lek damel tak, tapi lek damel ya wa mawwahu bighafilin amma ya'malun, itu maksudnya wabillahi ayil yahudu, maksudnya orang-orang Yahudi. Nopo min annahu yatahawwalu ilaiha, dari nopo min ingkari amril kiblati, karena mereka mengingkari perintah menghadap kiblat. Jadi karena mereka mengingkari perintah menghadap kiblat, berarti ayat ini lek damel ya itu adalah ancaman buat orang-orang Yahudi. Buat orang-orang Yahudi ayat ini adalah ancaman. Lanjutannya ayat ditingkas niki keterangannya di kedhi. Wa in ataital ladzina utul kitaba bi kulli ayatin ma tabi'u qiblatak wa ma anta bitabi'in qiblatahum. Dan sesungguhnya jika kamu mendatangkan kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang diberi kitab, yaitu Taurat dan Injil, kamu mendatangkan bikulli ayatin, semua ayat, semua bukti, maka biu kiblatak, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu, wa ma anta bitabi'in qiblatahum, dan kalian tidak akan mengikuti kiblat mereka. Jadi ayat niki ayat niki lame wa umat namel lan kosam lek teng al ibris boten enten lan kosam boten enten yakine, tapi teng Jalalain dikatakan damel lan kosam. Jadi ayat ini merupakan ayat yang memutuskan harapan Nabi. Jadi teng gone Jalalain teng mriku dikatakan qatun li tama'i fi islamihi. Ayat ini adalah ayat yang memutus harapan Nabi supaya orang-orang Yahudi itu masuk Islam. Wis gak iso, wis diputus kali ayat ini. Kanjeng Nabi ini berharap supaya orang-orang Yahudi itu masuk Islam, tapi dengan adanya ayat ini wis diputus harapan itu. Dan harap terus niku mang apa? Wa tama'u fi audi ilaiha. Dan orang-orang Yahudi niku berharap kiblat itu supaya pindah nang Baitul Maqdis. Tidak bisa. Jadi ketika dari Baitul Maqdis pindah nang Ka'bah, niku wong Yahudi niku kepingin kiblatnya balik mana nang Baitul Maqdis. Wong Yahudi sampai ngomong ini, umpama kiblat iki Muhammad iki kiblatnya pindah nang Baitul Maqdis, Muhammad iki gak tak perangi mana, tak jak koncoan mana, tak jak koncoan, gak tak perangi, tak jak jadi sekutu, tak jadi konco. Tapi ini ayat sudah memutus harapan Kanjeng Nabi supaya orang-orang Yahudi itu masuk Islam, wis gak iso maneh. Karena apa? Ini bukan persoalan bukti, ini bukan persoalan hujah. Bukti-bukti sudah membuktikan kalau Kanjeng Nabi itu adalah Nabi akhir zaman, tapi mereka tidak mau menerima bukti-bukti itu karena diubahnya kata Nabi, karena mereka itu iri, karena mereka itu iri. Wa ma ba'duhum bitabi'in, lanjutannya ayat ini, wa ma lanjutannya ayat wa ma ba'duhum bitabi'in qiblat ba'd, dan sebagian mereka tidak mengikuti kiblat sebagian yang lain. Maksudnya apa? Antara orang Yahudi dan orang Nasrani itu punya kiblat sendiri-sendiri. Jadi di antara mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani itu yo tidak mengikuti satu sama lain. Kemudian dikatakan wa kiblatul Yahudi Baitul Maqdis. Kiblatnya orang Yahudi itu Baitul Maqdis. Wa kiblatul Nasara matla'us syamsi. Kiblatnya orang Kristen iku nggon metune srengenge, yaitu wetan. Matla'us syamsi, nggih metune srengenge. Metune srengenge arah wetan. Kirangan sakniki yo napa nggih. Nek jenengan gak ada kanca Kristen, sampeyan takon iki lek nang Kristen gereja kok sing ngajak wetan kabeh. Ben takon gereja niku lek biyen nggih ketika
ketika ayat ini turun, kiblat orang-orang Nasrani itu ke arah timur. Sebab apa? Ono ceritanya. Jadi apa? Niki Paulus tulisannya nggak melebak. Paulus niku ngaku ketemu Nabi Isa. Menurut mereka, menurut Paulus itu Yesus. Terus Nabi Isa itu Yesus itu ngomong saat temani srengenge itu adalah bintang. Sesungguhnya matahari itu adalah bintang. Saya senang apabila kaumku menghadap ke arah matahari. Terus akhirnya sama Paulus, akhir kiblat itu diarahkan ke arah timur. Ini ceritanya seperti itu. Jadi kiblat orang Islam itu adalah Ka'bah, kiblat orang Yahudi itu adalah Baitul Maqdis, dan kiblat orang Nasrani itu adalah arah timur. Maka dari itu, karena kiblat setiap umat beragama itu berbeda, maka jangan sekali-kali mengadakan doa bersama lintas agama. Jangan pernah sekali-kali mengadakan seperti itu. Biasanya wis untuk bulan Desember niku ono ae orang-orang sing mengatasnamakan pluralisme, mengatasnamakan kerukunan antar umat beragama. Banjarian nang jero gereja. Ojo pisan-pisan lha wong sing banjari nang mlebu gereja ojo pisan-pisan melok. Bahkan banca melok Joko gereja duduk tugasnya. Kula lek nang ndi mesti ngomong niku. Lek kula gak setuju nek banca Joko gereja itu. Bukan tugasnya, duduk tugasnya banca Joko gereja. Malah banjarian nang jero gereja. Wis gak karu-karuan sakniki. Kiblatnya sudah berbeda. Kiblatnya wis beda. Terus jenengan mengadakan lek wis biasa terakhir acara itu mengadakan doa bersama. Jadi pokok yai ndonga, pendeta ndonga. Lek jenengan dadi kiai ndonga gak apa-apa. Diamini oleh mereka gak apa-apa. Tapi lek mereka ndonga jenengan ngamini iku sing haram. Sebab kiblate wis siji, pangeran sing dijaluk itu ya wis siji. Jadi jangan sekali-kali mengadakan doa bersama lintas agama. Wala ini tabata ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilmi innaka idzal laminadz zalimin. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti keinginan mereka setelah datang ilmu kepadamu, sesungguhnya kamu termasuk golongan orang-orang yang zalim. Ayat ini, kalau kita bicara ayat ini, wa min ba'di ma ja'aka, kanten ayat ini adalah Kanjeng Nabi. Jadi khitabnya lahu marang Kanjeng Nabi, tapi wal muradu ghairuhu. Jadi khitab ayat ini memang Kanjeng Nabi, tapi yang dimaksud bukan Nabi, yaitu umat-umatnya yang masih lemah imannya. Jadi orang-orang yang masih lemah imannya niku lek diomongi wong Yahudi, lek diomongi wong Nasrani supaya mengikuti keinginan mereka, niku ada sebagian orang-orang yang lemah imannya ini mengikuti keinginan mereka. Tapi bukan berarti apa yang diucapkan oleh orang Yahudi dan Nasrani sekarang itu tidak boleh kita ikuti, tidak. Jadi kalau yang dikatakan oleh orang Yahudi, yang dikatakan oleh orang yang Nasrani sekarang, selama apa yang dikatakan oleh mereka itu adalah hal-hal yang benar, dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan logis menurut akal sehat. Kalau yang diutarakan, yang dibicarakan oleh orang Yahudi dan Nasrani itu sesuai, tidak melanggar syariat dan sesuai dengan akal sehat, dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka kita sekarang boleh menerima pendapat orang-orang Yahudi dan Nasrani. Jadi tidak, si ngomong Yahudi, si ngomong Nasrani, kata ikuti, jangan. Jadi selama pendapat orang Nasrani dan orang Yahudi itu benar, selama kita tidak mengikuti keinginan nafsu mereka, tidak apa-apa. Misalnya jenengan berobat dokterin Nasrani, jenengan di penyakit lambung, sampean gak oleh ngopi, makan sing teratur gak oleh ngopi. Terus jenengan karena yang mengucapkan adalah dokter wong Kristen, kata dokter Kristen kok, bisa tetap ngopi, tetap mangan gak teratur. Jangan
Jangan. Jadi selama apa yang diucapkan oleh orang Yahudi dan Nasrani itu tidak bertentangan dengan syariat Islam, kita boleh menerimanya. Makanya ada istilah yang populer, undur makola wala tandur mengkola. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Pun cakap semacam mungkin kita diketahui oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sholatan tatma'innu biha qulubuna wa tanfa'u biha qulubuna wa taqdi biha hawaijina wa tarfa'u biha darajatina wa tahdi biha qaumana wa tukhlishu biha qulubana wa tulhimuna biha umman wa tukrimuna biha bis-sa'adati wal karamati ma'a dzurriyyatina wa tuksiru biha amwalana wa ashabana wa talamizana wa asfa'ana wa adiyatana wa tarzuquna Allahumma tamama ni'matika tamama rahmatika tamama ridwanika wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa rajata wa amanta wa hayyata yawmitu syarifil khaliq ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.